Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza kuntum ila sholah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Faqala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib Masjid Baitur Rahim, Jalan Rambutan, Jalan Baitur Rahim, Pasir Putih Barat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberi oleh Allah Ta'ala nikmat mau duduk dalam majelis yang mulia. Duduk dalam majelis yang mulia adalah nikmat besar dari Allah Ta'ala. Karena dengan duduk dan mendengar, pahala yang dijanjikan Allah sangatlah besar. Dan bagi orang yang beriman kepada Allah, percaya, yakin. Dan bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia dalam menggunakan waktunya itu selalu mengacu kepada dua keadaan. Keadaan pertama adalah apakah waktu yang dia lewati itu bernilai ridho Allah atau tidak. Yang kedua, bernilai dunia akhirat tidak. Jadi orang yang beriman itu selalu berpikir tentang waktu yang dilewatinya. Apakah waktunya itu ada ridho Allah dan bermanfaat dunia akhirat. Kalau tidak nanti sama saja kita dengan manusia yang banyak. Manusia yang banyak maksudnya apa? Yang tidak beriman. Yang tidak beriman juga sibuk dengan waktunya. Sibuk dengan waktunya 24 jam juga sehari, semalam. Tapi bernilaikah? Nah itu yang jadi masalah. Jadi oleh orang yang beriman itu selalu menilai sebuah waktu yang dilewatinya itu apakah bernilai dunia akhirat, manfaat dunia akhirat, kemudian ada tidak ridho Allah di situ. Nah ini selalu dipikir oleh orang yang beriman. Apa sebab? Karena waktunya berpikir itu hanya sekarang di dunia ini. Ad-dunya darul amal, dunia ini darul amal, kampung beramal. Sedangkan akhirat itu darul jaza, kampung balasan. Tidak ada lagi kecuali balasan.
Maka orang yang beriman selalu mengkaji itu. Sehingga bagi orang yang beriman, penilaian terhadap sebuah pekerjaan dilihat dari keridhaan Allah Ta'ala ada atau tidak. Itu dilihat dari keridhaan Allah ada atau tidak di situ. Kemudian yang kedua, bermanfaat nggak untuk dunia dan akhiratnya. Nah, jadi saya ingatkan di pengajian kita malam hari ini, yang pertama adalah bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberi kita untuk duduk dalam majelis ini. Duduk dalam majelis ini. Jadi dua ini harus diingat. Ridho Allah bernilai dunia dan akhirat. Apa sebab? Karena kita akan pulang semuanya. Kita akan pulang semuanya. Kalau ini dipahami oleh umat Islam, maka nanti umat Islam itu akan menyatu dia dengan kesatuan yang hebat. Misalnya dihadapkan dengan dua pekerjaan. Nah, ini dua pekerjaan datang kepada dia. Misalnya datang dari lamaran dia lah kepada sebuah institusi di negeri ini. Yang satu pekerjaannya bisa kita katakan A, yang B pekerjaannya B. Jadi A dengan B ini sama-sama pekerjaan, sama-sama pekerjaan. Yang dapat pekerjaan ini si C yang dapat pekerjaan, jenisnya A dengan B gitu. Nah, maka C ini, itu sebabnya dianjurkan C ini akan berpikir dia. Yang ini dapat duit, yang ini dapat duit juga. Cuma yang ini dapat duitnya cuma untuk dunia. Kalau ini dapat duitnya juga sampai ke akhirat, maka dia akan memilih yang pilihan dapat duit untuk dunia dan akhirat. Nah, begitu cara berpikirnya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu berpikirnya tidak hanya di batasan sekarang, dia berpikir juga ke depan. Karena untuk sekarang ini tidak pada repot-repot, nggak usah susah-susah. Orang susah juga mati, sebentar lagi mati ya. Nah, orang senang juga mati. Tapi setelah mati itu, apakah senang selamanya? Itu hasil daripada sebelum mati itu. Nah, itu maka orang beriman itu selalu berpikirnya seperti itu. Bapak dan Ibu, keluargaku, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Malam hari ini kita akan lanjutkan kitab Lubabul Hadis kita tentang fi fadilatil wudu, tentang keutamaan wudu. Nah, ini apa sebenarnya keutamaan yang ada di dalam wudu itu? Semua kita mungkin sudah tahu, banyak kita sudah tahu, ya. Lalu kalau kita sudah tahu, untuk apa dikasih tahu lagi? Untuk menimbulkan pengetahuan baru yang lebih bersemangat lagi. Nah, itu maksudnya. Maka mengaji itu tidak boleh bosan. Walaupun yang dikaji itu juga itu juga, karena kesannya akan berbeda. Nah, mari kita lihat misalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a thumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atin kayaumin waladathu ummuhu. Nabi kita bersabda, barang siapa yang berwudu untuk sholat, kemudian dibaikkannya wudunya, di sini ada penekanan, bukan hanya sekedar berwudu, tapi dibaikkannya wudunya. Berarti ada orang asal wudu. Nah, itu maknanya. Jadi ada orang asal wudu, yang penting berwudu. Ini tidak ahsanal wudu. Dia sempurnakan wudunya. Apa yang akan didapat olehnya? Summa qama ila shalah. Kemudian dia pun mendirikan salat. Fa innahu yakhruju min khati'atin, maka sesungguhnya keluarlah dari dia dosanya kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi subhanallah, ternyata berwudu dengan sempurna lalu mendirikan salat akan dapat menyebabkan keluarnya dosa-dosa dari orang tersebut,
bahkan disebutkan seperti baru lahir dari perut ibunya. Itu subhanallah. Jadi kalau sudah tahu kita, maka kita akan berhati-hati dalam berwudu, akan belajar tentang wudu, akan menyempurnakan wudu. Karena zaman akhir ini banyak orang beragama hanya asal-asalan. Asal-asalan itu artinya apa? Hanya sekedar melepaskan kewajiban. Sudah wudu? Sudah. Sudah sholat? Sudah. Padahal kalau ditanya, bagaimana keadaan wudumu? Bagaimana keadaan sholatmu? Ini yang jarang ditanyakan oleh setiap pribadi kepada dirinya. Padahal harus kita tanyakan ke setiap diri kita agar kualitas ibadah kita makin hari makin baik, makin hari makin baik. Itu. Bak kata orang tutu awak, apun dapet di waktu pupaja potang, apun dapet di waktu TK potang, apun dapet di waktu MDA potang. Itu telahnya selesai sudah. Padahal seharusnya sebagai orang yang gemar menuntut ilmu selalu membuka kaji. Baik, itu nanti tanyakan sama guru fikih kita. Ya di fikih nanti bagaimana wudu yang sempurna itu? Wudu yang sempurna itu bagaimana? Karena, ini saya perlu ingatkan, karena ternyata umur tidak menjamin orang itu sempurna dalam sebuah pekerjaan. Salah. Umur tidak menjamin. Ya kadang-kadang kan, alah banyak telah aku makan asam garam. Umur akulah tuh. Abang baru kemampuan lahirnya leh. Nak cacak nujunya, nak sontiang-sontiang. Biasa itu kadang-kadang terjadi di masyarakat, yaitu tidak terima ketika diberikan yang baik. Lain yang kadang-kadang seperti itu. Ada yang menarik saya ingin sampaikan tentang wudu ini, cerita. Saya kutip dari nasihat Ustadz Ihsan Tanjung. Ya. Kisahnya begini. Dulu di masa cucu Nabi, nama cucu Nabi Hasan dan Husain, masih kecil-kecil lagi. Ya. Pada satu hari Hasan dan Husain menengok seorang yang sudah tua, sudah berumur dia, sudah tua, sedang berwudu. Ini sedang berwudu, nampak sama cucu Nabi. Lalu oleh cucu Nabi bisik-bisiklah karena menengok cara wudunya salah. Cara wudunya salah. Kata Hasan, gimana ini Husain? Bapak ini umurnya sudah tua, wudunya belum benar. Ya gimana? Ya kita harus beritahu yang benar sama bapak ini. Kata cucu Nabi ini. Cuma kalau memberitahunya ini gimana caranya? Kita masih anak-anak. Ini tekniknya. Kita masih anak-anak kecil. Salah-salah nanti kita kena. Maka berundinglah cucu Nabi ini, Hasan dan Husain berunding. Kata Hasan, begini sajalah. Kita pura-pura bertengkar. Begitu tuh. Kita pura-pura bertengkar. Kamu salahkan wudhu saya menyalahkan wudhu kamu. Kemudian kita minta keadilan dengan bapak ini. Kira-kira wudhu siapa yang benar di antara kita berdua? Gitu. Maka mereka pun pura-pura heboh, pura-pura kelahi, saling membenarkan. Wudhu kamu salah Hasan. Jangan, wudhu saya benar, wudhu kamu yang salah. Enggak, wudhu saya yang benar. Gitu dia, tekniknya itu. Akhirnya melapor sama bapak yang mau dinasihat itu. Pak, ya, ini Pak, kami minta keadilan dari bapak. Bapak jadi wasit lah Pak, jadi juri kami. Memangnya kenapa?
ini kata adik saya dia yang benar wuduknya. Kata saya tidak, saya yang benar. Jadi saya minta Bapak, tolong Bapak adili kami. Siapa di antara kami ini yang benar wuduknya? Gitu tuh. Maka berwuduklah Hasan. Hasan pun berwuduk. Nah, ditengok Bapak telah wuduk Hasan nih. Wuduk bagus, selesai. Kemudian wuduk Husain. Husain pun wuduk. Bagus juga. Keduanya sama, persis, cucu Nabi, sama, ajarannya sama, didikannya sama. Maka akhirnya bapak itu pun mengatakan, kalian benar wudhu, kalian benar wudhu, saya yang salah, kata bapak ini. Akhirnya bapak ini pun meniru wudhunya cucu Nabi. Ini namanya dalam memperbaiki di tengah masyarakat itu harus ada ilmunya. Jadi tidak bisa asal-asal main hantam saja, tidak bisa. Orang punya perasaan, orang punya harga diri. Kadang-kadang kalau walaupun benar kita sampaikan, tapi karena caranya salah, akhirnya menolak juga orang. Nah, ini teknik ini juga harus kita pakai di dalam masjid kita, di dalam memperbaiki keluarga kita dan kawan kita, bahwasanya jangan kita main hantam-hantam begitu saja. Apalagi ini zaman akhir ini umat Islam ini main hantam-hantam saja semua kan, akhirnya banyak yang pecah juga. Nah, kita tidak boleh begitu gitu. Nah, jadi ini ibrah fikih dakwahnya. Jadi fikih dakwahnya seperti itu. Subhanallah, ibu bapak, masih banyak yang lain nanti bisa dipakaikan riwayat ini, riwayat yang menyatakan bagaimana cucu Nabi Hasan dan Husain memperbaiki wudhunya seorang bapak yang sudah tua. Dan saya juga pernah melihat, memang ada bapak sudah umur 60-an, 60-an memang wudhunya tidak benar. Tidak benar wudhunya, karena memang dia tidak pernah belajar, dia hanya punya semangat saja. Orang yang punya semangat dalam ibadah tanpa ilmu, memang dia bekerja, tapi salah gitu. Maka cara kita yang membenarkan, jangan disalahkan dia, tapi dibetulkan. Nah, dibetulkan dia, itu seperti itu. Sama dengan kasus yang terjadi di sebuah masjid di sini, di Pasir kita, saya tak sebutkan. Sudah pernah saya ceritakan ya, bahwa ada dua imam. Kalau imam itu jadi imam, dia prokah. Prokah itu artinya tetap mengikuti sholat tapi berpisah. Nah, dekat dengan anak muda yang baru tobat. Anak muda yang baru tobat. Selesai sholat, anak muda ini dekat Pak Imam yang prokah. Berdiskusi dengan Pak Imam, kok bapak bisa prokah dengan imam itu? Ada masalah apa? Dia tidak betul Fatihahnya. Nah ini tuh, dia tidak betul Fatihahnya, kata imam ini. Di bagian mana yang tidak betul? Bacaan yang mana yang tidak betul? Disebutnya lah pada kalimat ini, disebut satu di antara 7 ayat Fatihah itu. Yang betulnya gimana? Bapak tuh menyebut begini, yang betulnya begini, kata yang prokah. Lah, oke. Selesai sudah satu bab. Datanglah anak muda yang baru tobat ini ke bapak imam tuh. Selesai sholat, Pak, aku Fatihah itu belum betul, Pak. Nah, ini pun teknik dia. Ini bagus nih, kalau orang-orang kaki lima bagus dia, pandai dia masuknya. Pak Imam, ajari saya Fatihah, Pak Imam. Saya belum betul Fatihah saya. Coba kamu baca, kata Pak Imam. Dibaca anak muda itulah Fatihahnya. Apa kata Pak Imam? Betul Fatihah kamu betul. Nah, sekarang coba Bapak baca, kata anak muda ini, biar saya dengar. Maka dibaca Pak Imam itu. Betul Fatihahnya. Tidak seperti yang disebut Pak Imam yang prokah tadi. Dari dekat dia dengarkan betul bacaannya.
Ini yang banyak terjadi kadang di masyarakat. Maka jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan pendengaran saja, karena pendengaran itu boleh jadi banyak tipuannya. Jangan hanya mengandalkan pendengaran. Itu anak muda itu cerita dengan saya di Simpang Tugu ceritanya. Antara dua imam, yang apabila imam satu jadi imam yang dia perokah gara-gara bacaan Fatihah, tak betul. Tapi setelah didengar oleh anak muda ini, tidak ada masalah, bagus. Jadi kadangkala kita ini di pekerjaan pejuang rumah Allah, baik itu sebagai imam, khotib, ini godaan setannya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini yang paling ditakutkan itu menyatunya pejuang rumah Allah, sehingga muncul kebangkitan dari rumah Allah. Supaya tak muncul kebangkitan dari rumah Allah, dipecahlah pengurus atau pejuang rumah Allah. Jadi pecah dia. Jalan masuknya salah satu kayak begitu. Maka jangan heran kalau hari ini hampir setiap masjid pasti ada kelas antar pengurus. Aneh kan? Aneh kan? Di masjid yang notabene-nya rumah Allah, malaikat yang banyak, tidak digaji dan diupah, bisa berkelahi. Ini hebatnya setan. Karena memang setan tahu kalau kompak, pejuang rumah Allah itu kompak, umat jadi bangkit, bertambah berat perjuangan iblis setan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Berat itu. Tidak bisa mereka hambat itu kebangkitan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan di awal. Supaya kita teknik dalam memperbaiki ini juga berusaha saling mengisi sama-sama. Ya, gimana supaya kembali akur, baik dia. Di rumah tangga kita juga begitu, insyaallah. Itu hadis pertama. Mengenai Ahsanal wudu, maka sempurnakan wudu. Sekilas saya sampaikan saja. Ini untuk sekilas saja. Kalau mau pembahasan lebih lengkap nanti sama guru fikih. Di fikih aja. Ambil air, tuangkan ke tapak tangan. Ada bacaan yang bagus juga, dan ini saya amalkan. Allahumma fir li zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. Sambil kita menyela-nyela jari kita. Di sini kemanfaatannya adalah membersihkan daripada anggota wudu, andaikan ada penghalang masuknya air wudu sebagai rukun yang tidak boleh tidak. Jadi bersihkan. Kemudian kumur-kumur, kemudian beristinsyak, menghirup air ke hidung, istinsar buang lagi, berkumur-kumur. Nah, di sini ada hikmah luar biasa ini. Mengapa orang sebelum sholat disuruh berwudu, dan mengapa berwudu itu didahului dengan yang sunnah, seperti menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur. Bahkan laula an asukku ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah, 'inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku wajibkan setiap berwudu bergosok gigi. Apa sebab? Nanti di dalam bab siwak setelah ini akan dipaparkan. Karena ayat Quran akan keluar dari mulutmu, sedangkan ayat Quran itu ayat yang suci, maka keluarkan dari tempat yang suci. Itu sebabnya kalau kita makan, apalagi merokok, jangan sekali-kali langsung sholat, tapi hendaklah gosok gigi, bersiwak. Jangan apalagi kita jadi imam, jangan merokok langsung jadi imam, enggak benar. Kita berat tanggung jawab ini dengan jamaah yang banyak. Jangan. Jelas hadisnya. Jangan kita lakukan. Kalaupun tak tahan juga untuk merokok, kan banyak nih di kampung kita. Biasanya antar maghrib isya duduk-duduk di masjid merokok. Sekarang alhamdulillah sudah mulai menyadari ada emperannya mau merokok, dia di luar, silakan. Atau kita makan sesuatu yang bau, misalnya jengkol, bawang, petai, sesuatu yang akan
berhubung dengan bau di sekeliling kita, maka sunnahnya gosok. Gosok. Nanti baru tampil menghadap Allah. Allahu Akbar. Keluar kalimat suci dari tempat yang suci. Maka sunnahnya kita bersiwak. Sampai Nabi menyebutkan, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, aku wajibkan bersiwak setiap kali mau wudu, setiap kali mau sholat. Maka jangan heran ada orang menaruh siwak di sininya, itu biasa sebelum sholat diginikan dulu karena memang ada hadisnya. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang nanya? Hah? Oke, lanjut. Ini tentang pasana wudu, bersihkan, ya, kumur-kumur, istinsaq, bersihkan, karena tujuannya membersihkan. Habis itu kita pun mulai berwudu. Berwudu kita pakai lafaz untuk mengakurkan hati, boleh, ya, pakai lafaz mengakurkan hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardlillahi ta'ala. Kita pun wudu, muka batasnya tumbuh rambut, ya kan? Kalau pakai jenggot bagus di sela-sela jenggotnya, apalagi yang jenggotnya lebat. Kalau tidak pakai jenggot aman, tidak ada masalah. Kemudian tangan dari ujung jari ke siku. Kemudian menyapu kepala. Nanti masalah 1 atau 3, menyapu kepala ada yang sekali saja. Tangan 3 dibasahkan, kemudian disapukan, kemudian kembali ke depan, ujung jari telunjuk yang belum dikenakan masuk ke lubang telinga, lalu diusap oleh empu jari kita. Ada yang melakukan seperti itu, ada yang sifatnya ya sapu 3 kali kepala, habis itu ambil air baru, sapu lagi, apalagi telinga. Keduanya nggak ada masalah, nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu diperdebatkan. Kemudian selesai itu apa? Basuh kaki. Basuh kaki. Yang ada hadis tentang wudu basuh kaki. Wailul lil aqabi minan nar. Nerakalah bagi tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu. Nah, ternyata ada biasanya di bawah mata kaki ini, lekuk di bawah mata kaki, kalau tidak hati-hati ini biasa tak kena air wudu. Apalagi yang sifatnya hanya sekedar siram-siram begitu saja. Maka hati-hati, berwudu harus dibaikkan. Harus dibaikkan. Tentunya ini fikih nanti coba ditanya sama guru kita di fikih ya, insyaallah. Siapa guru fikih? Ustaz Samsuara, silakan. Mungkin sudah kemarin ya enggak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa lis-salati wa shalla kaffarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra allati taliha. Barang siapa yang berwudu untuk salat lalu dia salat, maka Allah melebur dosa-dosanya yang kecil yang dilakukan antara wudu dan solat yang lain, yaitu solat sesudah solat yang dilakukannya. Artinya wudu ini penggugur dosa antar solat dengan solat. Nah, itu sebabnya hebatnya kalau orang itu jaga wudu, maka dosanya terus jatuh. Karena nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Imam Muslim, itu nanti banyak kita jumpai. Dosa keluar dari anggota wudu itu seiring dengan tetes air terakhir. Jadi artinya tetes air terakhir dosa itu jatuh dia, jatuh. Nah, itu sebabnya salah satu daripada sunnahnya selesai wudu jangan dihapus alias jangan dilap. Nah, itu salah satunya. Jadi orang yang berwudu mendiamkan air tadi, tidak dipel ya, tidak dilap, nah itu baik, tidak masalah. Kalau dilapnya juga tidak masalah. Tapi kalau diambil dari sisi penjelasan ulama, bagus tidak
tidak dibersih, tidak dilap, tidak dikeringkan. Nah, apalagi sempat jatuh dia. Gitu ya. Maka orang yang selalu berwudu, sholat 5 waktu, itu sebabnya dosanya itu tetap berguguran. Itu hebatnya. Kalau Allah sudah takdirkan kita sholat 5 waktu sehari semalam, kedekatan dengan surga itu sudah nampak. Apa sebab? Karena kafarat dosa terus diberikan. Setiap kali sholat datang kafarat dosa. Nanti datang isya diampun lagi. Nah, antar maghrib isya diampun lagi. Nanti antar isya subuh diampun lagi. Ambil wudhu di subuh diampun lagi antar isya. Tapi jangan pula dibuat. Artinya jangan pula kali-kalinya nanti saya bersih dosa jadi buat lagi bersih dosa. Bukan itu maksudnya, ya. Untuk dipahami. Kemurahan Allah yang luar biasa. Itu memang syukur kita kepada Allah, tidak ada dosa. Memang salah satu cara membuang dosa itu dengan wudu gitu. Maka kalau sanggup kita menjaga wudu, itu keimanan kita diakui betul tuh. Nah, nanti ketemu di hadis berikutnya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Man nama ala wudu'in", barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, tidurnya dalam keadaan berwudu, fa'adrakahal maut, datang kematian kepada dia. Soalnya tidur tadi, inyo sebelum tidur menyawe, kemudian tidur, rupanya dalam tidur tadi maut datang. Fa'adrakahal maut, fitilkal lailah, pada malam itu, fahuwa indallahi syahid, maka di sisi Allah dia itu mati syahid. Mati syahid. Mati yang disaksikan kejujuran keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mati syahid, ya, kalau mau mati syahid, salah satu caranya adalah berwudu sebelum tidur. Atau bahasa lainnya selalu menjaga wudu sehingga ketika wafat masih dalam keadaan berwudu. Menyebutnya enteng tapi mempraktikkannya berat. Kalau tidak percaya cobalah. Berat sekali, Pak. Berat sekali. Mau berwudu sebelum tidur itu berat. Ada-ada saja halangannya. Yang mengantuk lah, yang malas lah. Ya kan? Padahal apalah susahnya kan? Nah, tapi inilah dia besarnya godaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, an-naimut tahiru kas-shaimil qaimi, orang yang tidur dalam keadaan berwudu atau suci seperti orang yang berpuasa yang bangun untuk beribadah malam. Nilainya Masya Allah. Itu sebabnya jangan lihat amalan itu cuma sebatas zahir saja. Rupanya yang tersembunyi amalannya yang enteng ringan, ibaratnya juga seperti amalan yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa berwudu masih dalam keadaan suci, maka ditetapkan baginya 10 kebaikan. Maknanya memperbaharui wudu. Jadi ada orang dia belum batal wudunya, tapi dia pingin wudu boleh. Itu pahalanya juga diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, tapi pandai-pandailah menengok situasi. Jangan kita wudu tidak batal. Ambil pahala yang sedikit nih. Sementara orang banyak antrian mau berwudu. Ya tahanlah diri. Beri kelapangan sama orang. Ya kan? Jangan rebut-rebut pahala sendiri. Cerdas dalam mencari pahala harus kita miliki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Kata Nabi, tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu. Nah, ini jelas syarat sah salat berwudu dalam arti suci. Kalau enggak sah, walaupun hebat nanti salatnya. Dan tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah waktu berwudu. Maka insya Allah kita berwudu tetap memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai itu insya Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu separuh dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu' marratun. Faman tawadda'a marratain kana lahu kiflani minal ajri. Wa man tawadda'a salasan fa huwa wudu'ul anbiya min qabli. Ini tingkat wudu. Ada yang wudu 1 kali, ada yang wudu 2 kali, ada yang wudu 3 kali. Lihat situasi. Enggak masalah kalau mau banyak wudu silakan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum iza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Terakhir untuk bab ini, untuk malam ini selesai kita bab wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Wudu ke wudu, cahaya ke cahaya. Maka hakikat wudu adalah cahaya. Karena besok di hari kiamat bekas wudu itu akan bercahaya. Salah satu tanda umat Nabi Muhammad tampak dari pancaran cahaya bekas wudu dan bekas solat mereka. Beruntunglah kita yang dimudahkan Allah untuk berwudu, sehingga dengan sebab wudu itu kita memperoleh derajat yang dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kita sampaikan dalam kaji malam hari ini. Untuk wudu sempurna nanti pelajari sama-sama di bagian fikih bersama guru kita Ustaz Syamsuar SAG yang harusnya malam ini beliau, tapi karena saya kemarin ada rolling jadwal, maka beliau menggantikan saya kemarin pada pekan ketiga ya, pekan ketiga. Untuk ke depan insya Allah tetap seperti biasa ya. Ada pertanyaan? Bang lah, ada. Silakan. Mana bagus berwudu dalam keadaan berdiri dengan dalam keadaan duduk? Bagi saya menjawab hal ini, lihat kondisi atau keadaan. Lihat kondisi atau keadaan. Bukan letaknya pada duduk dan pada berdirinya, tapi pada ketepatan wudu kita dan kehusukan dalam berwudu. Berwudu ada husuknya, jangan salah. Bukan sholat saja yang husuk, berwudu juga ada husuknya. Orang yang husuk berwudu apa? Dalam berwudu dia memahami dan merasakan wudunya. Ini kan ada kadang-kadang kita berwudu iya, ngobrol iya juga. Berwudu iya, bercerita iya juga. Berwudu iya, asal-asalan iya juga, cepat-cepat iya juga. Ada ulama, kalau saya tak salah dalam kitab Fadhailul A'mal, itu diceritakan salah satu imam yang 4, saya lupa apa, Imam Hanafi, itu kalau berwudu pucat mukanya. Pucat muka Imam Hanafi. Kenapa pucat? Rupanya dia nampak dosanya jatuh. Artinya dia punya ma'rifat, nampak dosanya jatuh. Bapak Ibu sekalian, jangan heran ya kalau soal orang ma'rifat, karena orang ma'rifat ini adalah pemberian Allah berdasarkan daripada tingkat kedekatan dan kesuciannya serta kudrah Allah untuk dia. Tidak bisa sama dengan orang awam. Jadi jangan pula nanti Anda ada itu bohong itu. Bukan. Allah yang anugerahkan pada setiap orang ada sisi kelebihan. Kan begitu. Sama yang orang sholat, rasanya juga berbeda. Ada orang berwudu, rasanya juga berbeda, nggak sama. Ada orang baca Quran, rasanya berbeda. Nah, jadi masalah mana mau wudu, duduk atau berdiri, lihat keadaan kita. Kalau kita merasa duduk lebih aman, lebih nyaman, lebih membuat kita khusyuk, lebih membuat kita lebih merasa tenang, duduklah. Tapi kalau sebab duduk itu nanti belepotan pula, basah baju kita, nanti keciprat airnya semua buat kita, itu dulu kan diurus lah, sibuk ngitung lah itu lah, pikiran tak kemana-mana. Berdiri juga bukan sesuatu yang menjadi penghalang untuk berwudu, gitu ya. Ya, silakan. Berwudu dalam keadaan hadas besar disunahkan. Disunahkan.
Contohnya, ini contoh hubungan suami istri. Selesai hubungan suami istri mau tidur, disunnahkan berwudu. Berarti apa? Padahal dia hadas besar, ya sunnah berwudu. Malah tertib mandi janabah itu berwudu dulu, baru nanti mandi janabah. Ada yang membuat setelah mandi janabah berwudu kembali, ada yang tidak. Itu masalah nanti lagi pembahasan di ikhtilaf. Bukan gawean saya tak sanggup. Kalau saya mengambil ke ulama, saya tetap wudu. Selesai hadas besar, tetap wudu balik. Sebelum mandi, wudu dulu. Selesai mandi, wudu balik. Karena bagi saya, ya beda antara wudu dengan mandi. Beda dia, wudu dengan mandi beda menurut saya. Tapi ada yang mengambil kaifiat, sedangkan hadas besar saja sudah hilang, maka wudu untuk membuang hadas kecil untuk apa lagi? Ya kan itu dalilnya. Maka kalau kita bertahan nanti kelahi. Mana yang mau pakailah. Gitu aja kalau menurut saya. Dah. Oh enggak, justru tujuan berwudu itu untuk membuat jadi suci. Maka tertibnya mandi janabah itu tertib Nabi. Yang kita contoh itu berwudu dulu seperti wudu mau sholat. Begitu. Itu bukan kaji baru itu. Bukan kaji baru. Memang begitu halnya. Tertib mandi janabah, nanti dipikir, pelajari lagi, tanya. Kan begitu. Bagaimana adab mandi janabah? Jelas nanti juga. Demikian jawabannya ya. Iku baru kucu colu juga tadi lupunya. No, ragu-ragu kita bandamri kata aku nah, kupikir cucu colu. Memang bandabri rupanya. Ya Allah, sehat ya Wan? Sehat ya kan? Alhamdulillah. Nanti dulu berubah tuh senyumnya tuh kan? Senyum tuh berubah. Alhamdulillah. Senyum saudara. Betul dulu kaji awak malam itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa subuh nanti. Selesaikah sholat dari sini subuh atau sholat di sana gabung. Gerakan sholat subuh berjamaah kita di Masjid Nurul Iman, Tanjung Harapan, Kampung Terondong. Di sana sholat subuh berjamaahnya nanti, ya niatkan karena Allah, syiar agama Allah, mengikat persatuan umat untuk bangkit kita bersama dari masjid. Demikian, mohon maaf di mana ada silap salah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.